Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Pangeran MBZ dalam kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Kuota hingga kampung haji menjadi pembahasan utama kedua pemimpin negara. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi Rakyat Awasi. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Arab Saudi untuk bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Kunjungannya untuk membahas sejumlah kerjasama, salah satunya terkait kuota haji bagi warga negara Indonesia. Presiden Prabowo tiba di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz pada Rabu dini hari. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh upacara kehormatan. Sejumlah menteri Kerajaan Arab Saudi ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Terima kasih. Siapa namanya? Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh anak-anak Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi. Orang tuamu kerja di mana? Di KJRI, Pak. Tak lupa, Presiden Prabowo memberikan pesan kepada mereka. Belajar. Ya, Pak. Belajar yang baik ya. Presiden Prabowo berangkat ke Arab Saudi kemarin sore. Kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk membahas jumlah kerjasama antara kedua negara, salah satunya terkait kuota haji Indonesia. Memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Selain ke Arab Saudi, rencananya Presiden Prabowo akan menghadiri KTT BRICS di Brasil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, tata kelola keberangkatan haji Indonesia disoroti oleh pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi mengancam akan mengurangi kuota haji jika pengelolaan tidak segera dibenahi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sempat berencana memangkas kuota haji Indonesia sebanyak 50%. Salah satu alasannya adalah protes Saudi terhadap pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi kepada Kepala BP Haji sebagai bentuk peringatan keras. Badan Penyelenggara Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 datang. Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen
pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Salah satu alasannya adalah data kesehatan jemaah haji asal Indonesia yang dinilai tidak transparan. Mereka marah karena Indonesia memberangkatkan jemaah haji yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan tata kelola keberangkatan haji yang buruk dan mengecewakan pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kerap mengingatkan para Menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja cepat demi kepentingan rakyat. Prabowo pun mengancam akan meninggalkan menterinya yang bekerja lamban. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden mengancam mereka yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan ditinggalkan di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan sekali ini Prabowo memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu, ia juga mengingatkan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Peringatan ini sempat diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi pada 12 Juni lalu, Prabowo menyebut tidak berencana merombak jajaran menteri. Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Pemerintah kembali berencana menaikkan tarif ojol sebanyak 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Bahkan rencana ini sudah masuk tahap akhir. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan kenaikan tarif ini sudah melalui kajian mendalam dan berkelanjutan. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Rencana ini mendapat kritikan tajam dari DPR, lantaran zonasi tidak ada dalam aturan Kemenhub. Dasar hukumnya apa?
juga tidak ada. Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10%, yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online berbicara soal rencana kenaikan tarif dan berikut tanggapannya. Ya sebenarnya begini, kalau buat konsumen ini mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting. Potongannya, sebabnya potongan itu yang pengaruh banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Kalau terlalu tinggi ya kan, udah kita yang standar aja, yang penting ya itu dia potongan aplikasinya itu diturunin aja. Kan katanya 20, sebenarnya mah nggak 20, itu 30, 35. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak teriak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif sekarang. Oh, berarti katanya bakal ada sistem zona wilayah ya Pak? Kalau zona wilayah ya mempersulit driver juga lah, kalau bisa ya kayak dulu aja standar maksudnya. Jadi kalau zona wilayah susah juga lah, kasihan yang lain-lain gitu. Pemirsa, ada momen menarik saat upacara peringatan Hari Bayangkara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat mencium tangan Tri Sutrisno. Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara. Saat bersalaman dengan para tokoh dan tamu undangan yang hadir, Gibran terlihat mencium tangan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Gibran yang berada di belakang Prabowo menyalami tamu undangan satu persatu, di antaranya Sinta Duriah dan Yeni Wahid. Kemudian Gibran mencium tangan Tri Sutrisno. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kasus dugaan korupsi proyek PUPR menyeret Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Ia adalah orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek PUPR disebut-sebut orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Ia adalah Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting yang merupakan bawahan Bobi saat menjabat sebagai wali kota Medan. Gubernur Sumut Bobi Nasution pun akui kedekatannya dengan tersangka. Iya, banyak yang saya dibawa di Tempo. Selain Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. The Golden Boys Medan, Topan Ginting alias Top, baru 4 bulan menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut. Ia dilantik pada 24 Februari 2025. KPK juga menangkap pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara, Rasuli Effendi Siregar. Ia bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Rasuli ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek. Sementara itu, KPK kembali menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut pada Selasa 1 Juli 2025. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan. Kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara merugikan negara senilai 231 miliar rupiah. Pemirsa, hari ini Kementerian Sosial melaksanakan retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua. Kegiatan retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua ditunjukkan bagi mereka yang belum mengikuti retret tahap pertama pada 16 Juni lalu. Retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial di Margaguna, Jakarta Selatan, lokasi retret tahap pertama. Retret gelombang 2 rencananya akan diikuti oleh 47 orang.
Sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan video musik yang berjudul Save Our World. Pesan yang ingin disampaikan dalam lagu ini mengenai harapan, kesadaran akan lingkungan hingga tugas manusia untuk melindungi bumi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.